Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Selvi Handayani dengan NIM 111220007 dari Teknik Geologi Angkatan 2022. Saya praktikan dari PLUK 20 Praktikum Geologi Teknik. Jadi saya di sini akan membuat video tutorial penggunaan software Phase 2 dalam menganalisis kestabilan lereng. Nah, jadi langsung saja di sini data yang dibutuhkan itu ada koordinat material 1 dan material 2, kemudian ada UCS, JSI, dan lain-lain. Nah, langsung saja kita ke softwarenya. Kita pilih menu file, new, kemudian kita boundaries, add external, kemudian kita klik kanan, kita koordinat table, setelah itu kita copy koordinatnya. Kita paste di sini, kemudian kita oke. Nanti tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita ke boundaries lagi, add material, klik kanan, koordinat table, kita masukkan koordinat material 2-nya. Di sini kita masukin satu-satu ya teman-teman, karena ini kan dia formatnya masih koma, jadi kita harus ganti ke titik. Agar bisa terbaca dari di softwarenya. Jangan lupa ganti titik ya teman-teman. Kita oke. Sini kita klik kanan saja, done. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengisian material. Untuk pengisian materialnya itu kita klik kanan. Assign material, kita pilih yang material 2. Yang selanjutnya kita pilih yang material material properties. Ini kita isi material 1. Ini kita ganti jadi field stress and body force isotropik. Oke, kita masukkan data Excel-nya, unit weight-nya, dan ini 0,33. Dan ini yang failure kriterianya ini kita ganti yang generalize, kemudian kita pilih plastik. Setelah itu kita ke JSI-nya. Nah, di JSI-nya ini kita isi data-data yang ada di bawah ini, 3952. Mohon maaf teman-teman agak sedikit berisik karena di depan itu sedang ada pengerjaan proyek. 29 0,7. 29 nih 0,7. Dan ini kita ancet saja, kita oke, kemudian kita oke lagi. Setelah itu untuk pengisian material keduanya kita material 2-nya kita lakukan hal yang sama. Material 2. Nah, kemudian di sini ini yang inisialnya masih sama, elastic type-nya juga masih sama. Jadi kita perlu mengganti. Yang perlu kita ganti di sini itu cuma yang modulus, Poisson ratio-nya, dan unit weight-nya. 53. Ctrl C, dan kita Ctrl V di sini. Poisson ratio-nya itu 0,27. Kemudian modulus-nya itu copy. Kemudian kita ke JSI-nya lagi. Ini 53659. 53659 0,7. Kemudian kita oke lagi. Nah, setelah selesai kita ke mesh, kemudian kita mesh setup,
Kita silang saja, mesh lagi, mesh setup, kemudian ini kita ganti yang uniform, ini kita ganti yang 6, kita oke. Nah, setelah itu kita create and mesh. Nah, di sini kan tampilannya sudah beda nih teman-teman. Jadi kita hanya perlu di sini menghilangkan yang segitiga-segitiga merah yang ada di atas ini. Apa? Karena nantinya di sini permukaannya ini tuh merupakan tempat pergerakan dari si massa nantinya. Jadi kita pilih yang displacement, kita pilih yang free, kita blok saja yang mau kita hilangkan ini. Setelah itu kita klik kanan dan selection. Nah, jadi setelah itu kita ke menu loading, fill stress. Ini kita ganti gravity, ini kita use effective stress ratio, ini kita checklist, kemudian kita oke. Nah, setelah itu kita ke menu analisis. Kita project setting. Ini kita isi 100. Ini kita checklist. Oke. Setelah itu kita pilih menu analisis, kita project setting. Jadi sudah. Oke. Setelah itu kita pilih analisis lagi, kita compute. Yes. Kita save. Ini kita silang saja. Ini kita sambil menunggu proses analisisnya selesai. Setelah proses compute ini selesai, kita pilih analisis. Kemudian kita pilih yang interpret. Kita silang saja dan kita tunggu. Jadi tampilannya sudah berbeda, teman-teman. Tampilannya sudah seperti ini. Nah, di bagian atasnya ini kan ada ini nih yang select data to view. Kita ganti jadi total displacement. Kemudian kita silang. Nah, ini akan muncul nilai SRF-nya. Jadi, critical SRF ini nilainya sama dengan nilai faktor keamanan. Jadi, maaf teman-teman. Jadi, ini nilai faktor keamanannya kan 2,68. Nah, jadi selanjutnya itu kita pilih yang display deformation control. Nah, jadi ini tuh merupakan pergerakan dari materialnya nanti ketika terjadi keruntuhan. Nah, setelah itu kita klik yang menu ini. Nah, ini tuh display deformation vectors. Nah, ini kan ada kayak tanda-tanda panah gini ya, teman-teman. Jadi, tanda-tanda panah ini merupakan arah dari pergerakan si massanya nanti ketika terjadi keruntuhan. Jadi, di kondisi normalnya tadi tuh kita menemukan nilai critical SRF-nya itu atau nilai FK-nya sebesar 2,68. Nah, dari kondisi normalnya ini kan nilainya segini. Jadi, kita sekarang lanjut ke untuk membuat kondisi yang nomor 2 dan juga nomor 3-nya. Kita minimize dulu. Nah, untuk membuat kondisi yang nomor 2 dan nomor 3, kita ke boundaries. Kemudian kita add material, kita oke. Setelah itu, kita klik kanan, kita pilih circle. Ini yang center and radiusnya kita checklist. Kemudian kita isi 1,5. Nah, setelah itu kita oke. Nah, jadi nanti itu kan kita akan membuat yang namanya tunnel. Jadi tunnelnya ini dia harus mengenai si kedua material ini. Jadi
untuk tunnelnya itu bisa kita tempatkan di mana saja, bebas sebenarnya. Ini coba saya tempatkan di sini, di tengah-tengahnya. Nah, jadi ini tunnelnya sudah saya tempatkan, kita klik saja. Setelah itu, nah, setelah itu kita klik kanan. Kita klik kanan, kemudian kita pilih yang assign material, kita pilih yang excavate. Nah, jadi ini kan kemudian kita klik kanan lagi, kita assign material lagi, pilih excavate lagi. Nah, jadi ini tunnelnya sudah, proses pembuatan tunnelnya itu sudah selesai. Kemudian untuk jadi ini tuh pembuatan tunnelnya sudah selesai. Nah, jadi ini dia. Nah, ini dia kondisi nomor 2-nya. Setelah itu kita akan membuat kondisi nomor 3-nya lagi. Untuk kondisi nomor 3-nya ini, kita ke menu support. Kemudian kita ke bold. Add bold pattern. Nah, setelah itu kita oke. Nah, di sini kita akan membuat garis tengahnya. Membuat garis tengahnya. Jadi kita klik pada salah satu titik. Di sini misal. Nah, kemudian oke. Setelah itu kita selesai membuat si garis tengahnya ini, dan kita pilih mesh setup, dan kita selesaikan lagi dan kita oke saja. Nah, setelah itu kita pilih dan kita penampakannya. Jadi akan muncul penampakan seperti ini. Setelah itu kita pilih support lagi. Kemudian kita pilih outliner dan kita oke. Setelah itu kita akan menghapus si garis yang berwarna hijau. Kita klik kanan dan selection, akan muncul garis berwarna biru putus-putus seperti ini. Nah, setelah itu kita ke menu analisis, kita project setting, kita sesuaikan saja, dan kita oke. Ini kondisi setelah dipasang tunnel. Nah, kemudian kita ke menu analisis project setting, dan ini kita default saja, kita oke. Nah, setelah itu kita pilih analisis lagi, kita compute, yes. Sampai proses compute-nya selesai. Nah, setelah proses compute-nya selesai, kita kemudian ke menu analisis, kemudian kita interpret.
Jadi di sini kita bisa lihat, di sini ada nilai critical SRF-nya atau nilai faktor keamanannya. Ini kita ganti dulu ke total displacement. Nah ini setelah dipasang tunnel kan, dia jadinya 2,67. Nilai faktor keamanannya tuh lebih tinggi dari yang sebelum dia dipasang tunnel. Jadi untuk menampakkan konturnya itu kita pilih yang display deformation contours. Nah, jadi dia nanti akan seperti ini. Kemudian kita pilih yang menu display deformation vectors. Ya, jadi ini tanda panah ini. Jadi tanda panah ini menunjukkan si arah pergerakan dari si massa material pada lereng ini ketika nanti terjadi keruntuhan. Jadi mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.